Kemudian hikmah yang keempat menjelaskan juga atau menguatkan hikmah yang sebelumnya, arih nafsaka minat tadbir fama qama bihi ghairuka anka la takum bihi anta li nafsik. Rehatkan dirimu dari mengatur, artinya jauhkanlah dirimu dari mengatur. Mengatur apa? Tadbir. Tadbir apa? Tadbir terhadap kehidupan kita yang berikutnya. Banyak orang yang bercita-cita dan dia sudah tuliskan cita-cita, sudah dia rancang sedemikian rupa apa yang akan dia lakukan 50 tahun atau 5 tahun yang akan datang. Dan dia masukkan hatinya ke dalam. Kalau pikiran kita wajib untuk mentadbir, tubuh kita wajib untuk mentadbir, tapi yang tidak boleh itu adalah jiwa kita, hati kita jangan pula ikut mentadbir. Maksudnya dalam 5 tahun ke depan saya harus punya usaha ini dengan aset sekian, dengan penghasilan sekian. Dalam urusan dunia misalkan, hati kita pautkan di situ. Kenapa kita batasi? Kenapa kita batasi? Sehingga kalau seandainya Allah wujudkan kepada kita, mungkin Allah bisa mewujudkan lebih daripada apa yang kita cita-citakan. Kita menargetkan 5 tahun ke depan dengan hati kita misalkan. Kalau sudah dengan hati, biasanya lebih dari itu kita nggak mau nerima lagi, kurang dari itu kita gelisah. Kalau kurang dari target itu kita tidak nyaman, gelisah, kecewa. Karena ada kecewa itu kenapa ada? Karena ada masuk ke dalam hati. Tapi kalau nggak dimasukkan ke dalam hati, kita berupaya, kemudian hasilnya kita serahkan kepada Allah, maka apapun yang terjadi terserah Allah SWT. Jadi kalau seandainya kita tetapkan, kita atur misalkan, dalam 5 tahun saya asetnya harus sekian. Kalaulah seandainya kita beradab kepada Allah, kita serahkan saja kepada Allah, kita hanya berusaha untuk melaksanakan sunnatullah. Sunnatullah ada bekerja, merancang, sesuai dengan pikiran kita, sesuai dengan tenaga kita, kemudian kita serahkan hasilnya kepada Allah. Barangkali kalau seandainya target kita dalam 5 tahun itu hanyalah 10 miliar, bisa jadi Allah akan melipat gandakannya menjadi 100 miliar. Dan Allah maha kaya untuk itu. Nah, maka dari itu kata Al-Imam, rehatkan jiwamu, rehatkan hatimu dari mentadbir. Biar yang mentadbir takdir itu adalah Allah SWT saja. Kamu tadbir saja bagaimana jalan atau asbabnya. Tapi kalau hasilnya biar Allah yang menetapkan. Supaya tidak kecewa atau supaya tidak melenceng daripada apa yang Allah sudah gariskan untuk kita. Nah, maka kata Al-Imam, rehatkan dirimu daripada tadbir, daripada mengatur. Fama qoma bihi ghairuka anka, apa yang sudah dikerjakan oleh selainmu, yang selainmu di sini maksudnya adalah Allah SWT yang mentadbir, maka tidak usah engkau kerjakan juga untuk dirimu. Allah yang mengaturkan untukmu. Indahnya kalau seandainya kita paham, kalau seandainya kita seandainya kita berserah hanya kepada Allah saja, Allah yang mengatur untuk diri kita. Makanya dalam setiap tidur biasanya kan kita diajarkan salah satu doa tidur oleh baginda Rasulullah. Doanya adalah Allahumma doa ada yang hafal ibu-ibu? Bukan yang itu, yang satu lagi. Doa ada yang hafal nggak doanya? Wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhuhri ilaika. Apa Yusran apa? Saya lupa nih. Ujungnya lupa. Tapi di antara kandungan doanya adalah Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Itu doanya. Ya Allah, aku serahkan diriku kepadamu. Wa fawattu amri ilaika, dan aku serahkan urusanku kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku rebahkan punggungku di hadapanmu, kepadamu. Raghbatan wa rahbatan ilaika, karena karena berharap kepadamu dan juga karena takut darimu. La malja'a wala manja minka illa ilaika, tidak ada tempat selamat darimu dan juga tidak ada tempat untuk berlindung darimu kecuali hanya kepadamu. Ini kan doa malam kita. Setiap kali tidur kita membaca doa ini. Kita serahkan urusan kita kepada Allah. Enggak usah kita yang mengatur. Bukan kita yang mengatur. Serahkan aturannya kepada Allah SWT. Kalau itu kita lakukan, yakinlah hati kita akan menjadi roha atau menjadi rehat, menjadi bahagia. Dan itu adalah salah satu cara kita agar bahagia.
serahkan kepada Allah. Kalau kita serahkan kepada Allah, nanti Allah nggak kasih sesuai dengan keinginan kita. Nah, berarti kan kita masih mengedepankan hawa nafsu kita. Kan? Kalau itu masih kita lakukan, nggak percaya sama Allah, biasanya Allah akan berikan kepada kita yang membuat kita semakin susah. Karena kita nggak serahkan kepada Allah. Tapi kalau kita serahkan hanya kepada Allah saja, maka Allah akan buat hati kita rehat. Kalau nggak sesuai dengan hawa nafsu kita, kalau ini yang kau inginkan ya Allah, ya terserahlah Allah. Aku ridho ya Allah. Akan enak itu kalau hidupnya seperti itu. Sebagaimana Rasulullah SAW ketika ditawarkan oleh malaikat gunung untuk ditimpakan kepada orang-orang Taif, gunung yang ada di depan Rasulullah, kalau seandainya engkau mau wahai Rasulullah, malaikat ini atau malaikat gunung ini akan menimpakan kepada orang-orang Taif yang menyakiti beliau agar semuanya mati. Kemudian kata Rasulullah SAW, tidak demikian. Rasulullah mengatakan kepada Allah SWT, ya Rabb, ampunkanlah kaumku, sesungguhnya mereka itu tidak tahu. Kemudian salah satu doa yang disebutkan, dibaca oleh Rasulullah ketika itu adalah, ya Rabb, aku tidak tahu kepada siapa engkau serahkan diriku, kepada siapa engkau akan mengirimkan aku, kepada musuh yang akan mencabik-cabik, akan menyakiti aku, atau kepada orang yang akan membela aku, kepada sahabat atau kepada pelindung yang akan menjagaku, kepada siapa saja engkau kirimkan aku atau engkau serahkan diriku, aku tidak peduli, yang penting engkau ridho kepadaku. Kalau kita selama ini masih belum ridho kepada Allah, kita ridhonya dengan hawa nafsu kita, makanya kita nggak bahagia. Maka kita mungkin kalau syahwat mungkin bahagia, tapi ruhnya nggak bahagia. Ruhnya kita nggak bahagia karena kita tidak ridho dengan apa Allah berikan kepada kita. Jadi bahagia sebentar, habis itu mumet lagi kan? Bahagia sebentar, mumet lagi. Nggak bahagia lagi. Jadi itu akibat kita tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Tapi kalau kita sudah ditanamkan keridhoan, dan itu adalah sebaik-baik nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika Allah berikan kepada kita keridhaan di dalam diri kita terhadap apapun Allah berikan. Rasulullah mengatakan sebaik-baik pemberian dari Allah adalah kesabaran. Dan kesabaran itu adalah bagian daripada keridhaan kita terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala.